Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Nela Sabana dari kelompok 3. Dengan NIM 24101172220053 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Ririyanti Rahmayani Jamain. Pada video ujian tengah semester ini, saya akan membahas tentang topik dari tugas kelompok 3, yaitu teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara instan. Pengetahuan bukanlah sekadar kumpulan fakta, konsep, atau kaidah yang siap diingat, tetapi harus dikonstruksi oleh individu dan diberikan makna melalui pengalaman nyata. Proses belajar terjadi ketika seseorang menghubungkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada, sehingga makna dan pemahamannya terus berkembang. Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa. Konstruktivisme memiliki keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran penemuan, discovery learning, dan belajar bermakna, meaningful learning. Kedua metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif. Konstruktivisme adalah pembelajaran yang memberikan leluasaan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri atas rancangan model pembelajaran yang dibuat oleh guru. Dalam paradigma pembelajaran konstruktivisme dapat menggunakan penyajian berupa simulasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Berikut adalah penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran yang menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah waktu pembelajaran yang lebih lama. Karena siswa harus membangun pemahaman mereka sendiri, proses belajar dapat menjadi lebih lambat dibandingkan dengan metode tradisional yang berbasis ceramah. Selain itu, teori ini juga menuntut guru untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam mendesain pembelajaran. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tapi juga harus mampu merancang berbagai aktivitas yang dapat merangsang pemikiran kritis dan interaksi antar siswa. Tantangan lainnya adalah tingkat kemandirian siswa yang bervariasi. Tidak semua siswa siap untuk belajar secara mandiri, sehingga beberapa dari mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola proses belajar mereka sendiri tanpa bimbingan yang cukup dari guru. Selain itu, faktor eksternal seperti keterbatasan sumber daya di sekolah juga dapat menjadi kendala dalam menerapkan teori ini secara efektif. Misalnya, kurangnya fasilitas belajar yang mendukung eksplorasi dan eksperimen dapat menghambat pembelajaran berbasis konstruktivisme. Kemudian, beberapa faktor seperti pengalaman, pengetahuan awal, kemampuan kognitif, dan lingkungan sangat berpengaruh dalam proses konstruksi makna. Argumentasi para konstruktivis memperlihatkan bahwa sebenarnya teori belajar konstruktivisme telah banyak mendapat pengaruh dari psikologi kognitif, sehingga dalam batas tertentu aliran ini dapat disebut juga neo kognitif. Konstruksi pengetahuan yang dimaksud dalam pandangan konstruktivisme yaitu pemaknaan realitas yang dilakukan setiap orang ketika berinteraksi dengan lingkungan. Dalam konteks demikian, konstruksi atau pemaknaan terhadap realitas adalah belajar itu sendiri. Dengan asumsi seperti ini, sebetulnya substansi konstruktivisme terletak pada pengakuan akan hakikat manusia sebagai homo creator yang dapat mengkonstruksi realitasnya sendiri. Beberapa definisi tentang pendekatan konstruktivisme didefinisikan oleh sejumlah ahli pendidikan. Menurut Woolfolk, mendefinisikan pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberikan makna terhadap informasi atau peristiwa yang dialami. Pendapat lain juga disampaikan oleh Donald yang menjelaskan pendekatan konstruktivisme
adalah cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Kemudian, dalam menguraikan solusi tersebut, peran guru sangat penting dalam pembelajaran berbasis konstruktivisme. Guru berperan dalam mendorong siswa berpikir kritis. Hal ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan reflektif, memfasilitasi diskusi, serta merancang aktivitas yang memungkinkan siswa mengeksplorasi berbagai konsep secara mendalam. Tidak hanya itu, guru juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendorong kemandirian siswa. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat keputusan serta bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Dengan demikian, siswa akan lebih percaya diri dalam memahami dan mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. Sebagai mediator dan motivator, guru juga berperan dalam memberikan scaffolding, yaitu dukungan sementara yang membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih kompleks. Dukungan ini secara perlahan dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa dalam memahami materi. Juga para siswa harus aktif dalam pembelajaran. Belajar akan berlangsung lebih efektif jika siswa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari, yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, pemanfaatan peralatan berbasis teknologi masa kini dengan jaringan maupun tanpa jaringan dan sumber belajar yang beragam dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam pemahaman terhadap peserta didik. Konteks tersebut mengemukakan bahwa siswa belajar dan membangun pengetahuan mereka manakala mereka berupaya untuk memahami lingkungan yang ada di sekitar mereka. Bagi para ahli konstruktivisme, belajar adalah pemaknaan terhadap peristiwa atau pengalaman yang dialami individu. Menurut Nilby, mengemukakan bahwa pendidikan harus dipandang sebagai proses rekonstruksi pengalaman yang berlangsung secara kontinu. Terakhir, pembahasan dalam penelitian ini masih cukup terbatas dan memerlukan lebih banyak masukan. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji teori konstruktivistik serta implikasinya dalam pembelajaran secara lebih mendalam dan komprehensif. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.